Pembangunan jalan distrik di IKN gunakan material domestik berkualitas. Proyek pembangunan jalan distrik, feeder, di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, menggunakan material dalam negeri yang berkualitas. Jalan distrik sepanjang 10,3 km ini menggunakan produk Readmis yang berkualitas dengan total volume 60.000 m3, ujar Vice President of Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk, WSBP, Fandi Dewanto di Jakarta, Rabu. Fandi mengatakan, proyek ini merupakan pembangunan jalan sebagai jalan akses yang menghubungkan antar kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dengan nilai kontrak sebesar Rp98,6 miliar. IKN merupakan peluang yang sangat bagus, katanya. Dengan dukungan batching plant serta sumber daya yang memadai, diharapkan seluruh pesanan untuk menyuplai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Proses pengiriman produk dimulai sejak Triwulan 3, 2023 dan ditargetkan selesai pada Triwulan 2, 2024 mendatang, ujar Fandi. Pemerintah membangun infrastruktur dasar di KIP IKN Nusantara dengan konsep yang komprehensif untuk memastikan lingkungan alam terjaga. Pembangunan IKN Nusantara memberikan peluang yang lebih merata melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Pemindahan IKN merupakan upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi pada Jakarta, dan memeratakan pembangunan sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden pertama RI Soekarno dan kemudian di era Presiden RI Joko Widodo terwujud. Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif atau melibatkan semua komponen masyarakat. Otorita IKN teken MOU dengan 3 perusahaan teknologi dunia. Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menandatangani nota kesepahaman, MOU, dengan 3 perusahaan teknologi dunia di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat, Senin 13 November waktu AS. 3 perusahaan teknologi tersebut adalah Cisco, Autodesk, dan Environmental Systems Research Institute, ESRI. Penandatanganan MOU disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. Dalam sambutannya, Bambang mengatakan penandatanganan MOU ini adalah peristiwa bersejarah bagi sebuah pembangunan sebuah kota. Bukan kota biasa, tapi kota yang jadi ibu kota negara Republik Indonesia. Bukan cuma ibu kota, tapi juga ibu kota yang berkelanjutan, kata Bambang. Ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi perusahaan-perusahaan raksasa dunia tersebut untuk bersama-sama membangun Nusantara. MOU ditandatangani oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Muhammad Ali Berawi. Dari Cisco yang mewakili adalah Vice President Engineering Sustainability Office Denise Lie. Autodesk diwakili Alison Rose selaku Senior Director Government Affairs and Public Policy, dan ESRI diwakili oleh Dean Anglides selaku Director of Global Business Development. Cisco adalah perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi perangkat jaringan, telekomunikasi, dan penyediaan layanan solusi teknologi. Di IKN nantinya, Cisco akan berpartisipasi dalam instalasi perangkat kota cerdas seperti pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things, IoT, bagi pengumpulan, pengiriman dan pemanfaatan data dan informasi di lapangan. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi jaringan konektivitas ini akan bermanfaat bagi berbagai solusi teknologi cerdas seperti pengelolaan air dan energi, manajemen transportasi, bangunan pintar, dan pengelolaan kota. Sementara Autodesk adalah perusahaan yang memproduksi berbagai perangkat lunak dan menyediakan layanan solusi digital.
Solusi Autodesk digunakan untuk perancangan, pembangunan, dan pengoperasian proyek infrastruktur. Autodesk akan berpartisipasi dalam membantu dalam merancang kota yang layak huni dan dicintai. Teknologi Autodesk akan membantu peningkatan kinerja perencanaan kota melalui visualisasi, optimasi, dan simulasi perencanaan gedung, ruang publik, dan infrastruktur yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan proyek pembangunan. Esri adalah perusahaan perangkat lunak berbasis sistem informasi geospasial. Esri akan berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi analitik berbasis spasial. Teknologi tersebut dimanfaatkan di IKN bisa digunakan untuk pemetaan, pemantauan, penginderaan jauh, dan pengelolaan data spasial. Teknologi informasi geospasial dapat membantu dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan IKN. Pemanfaatan data dan informasi geospasial ini dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, satwa liar, dan biodiversitas, hingga mitigasi risiko bencana. Ali Berawi mengatakan bukan cuma perusahaan-perusahaan ini yang menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan IKN. Sejumlah perusahaan lain juga akan menjalin kerjasama dengan otorita IKN untuk membangun Nusantara jadi ibu kota baru. Bukan cuma dari Amerika Serikat, tapi juga dari Korea Selatan dan Cina, kata Ali. Kementerian PUPR, peluang investasi perumahan di IKN Nusantara besar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan peluang investasi perumahan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara besar. Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan pindah ke sana diikuti dengan para aparatur sipil negara, ASN, dan petugas Hankam serta masyarakat umum, ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin. Iwan menambahkan peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN, sangat prospektif. Hal ini dikarenakan kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres, 63/2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara sekitar 16.000 rumah. Pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana. Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni Smart and Green, ujar Iwan. Pemerintah tetap optimis bahwa sektor perumahan dan properti tetap tumbuh kuat dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN. Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja baik, asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia. Kementerian PUPR saat ini terlibat dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar. Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun hunian pekerja konstruksi, HPK, sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi di IKN. Selain itu, juga membangun 36 unit rumah tapak jabatan menteri, RTJM, dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Pelaku usaha properti dapat ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah,
tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya sehingga lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif. Hal ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.